Bayangkan kamu bangun tidur, membuka media sosial, lalu membaca berita, Elon Musk kembali menjadi orang terkaya di dunia. Bukan karena warisan, bukan juga karena menang lotre, tapi karena ide-ide gilanya yang dulu dianggap mustahil, kini justru mengubah dunia. Dari mobil listrik, roket luar angkasa, hingga internet dari satelit, semua datang dari satu orang. Tapi, bagaimana sebenarnya Elon Musk bisa sekaya itu? Apa rahasia di balik kekayaannya yang luar biasa? Dan apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidupnya? Elon Musk lahir pada tahun 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pendiam, penyendiri, dan suka membaca. Di usia 12 tahun, Elon bahkan sudah membuat game komputer pertamanya dan menjualnya seharga $500. Minatnya pada teknologi dan pemrograman sudah terlihat sejak dini. Di usia 17 tahun, Elon pindah ke Kanada, lalu ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan. Ia kuliah di Universitas Pennsylvania, mengambil 2 jurusan sekaligus, ekonomi dan fisika. Tapi yang menarik, ia bukan tipe mahasiswa yang hanya belajar di kelas. Ia suka berpikir besar, bahkan sempat mengatakan bahwa tujuannya hidup adalah menyelesaikan masalah-masalah besar dunia. Perjalanan bisnis Elon Musk dimulai dari perusahaan bernama Zip2 yang ia dirikan bersama saudaranya. Zip2 adalah layanan direktori bisnis online, mirip cikal bakal Google Maps dan Yelp. Perusahaan ini dijual ke Compaq seharga $307 juta pada tahun 1999 dan Musk mendapatkan puluhan juta dolar dari hasil penjualan itu. Uang itu tidak ia simpan begitu saja. Ia kemudian membuat perusahaan keuangan digital bernama X.com yang kemudian bergabung menjadi PayPal. Setelah PayPal diakuisisi oleh eBay pada tahun 2002 seharga $1,5 miliar, Elon kembali mendapatkan keuntungan besar. Tapi yang membuat Elon Musk berbeda adalah cara ia menggunakan uangnya. Ia tidak menghabiskan kekayaannya untuk hidup mewah. Justru, ia menginvestasikan hampir semua uangnya untuk membangun 3 perusahaan gila. Tesla mobil listrik, SpaceX roket luar angkasa, dan SolarCity tenaga surya. Saat itu, banyak orang mengira dia akan bangkrut, tapi Elon tetap maju. Karena ia percaya masa depan dunia tergantung pada teknologi yang lebih bersih dan lebih canggih. Sebagian besar kekayaan Elon Musk saat ini berasal dari Tesla, perusahaan mobil listrik yang revolusioner. Ketika ia mulai terlibat dengan Tesla di tahun 2004, banyak orang masih meragukan mobil listrik. Mobil listrik dianggap lambat, mahal, dan tidak praktis. Tapi Musk melihat potensi besar. Ia yakin masa depan transportasi adalah mobil tanpa bensin, dan ia ingin menjadi pionirnya. Dengan desain futuristik, performa tinggi, dan jaringan pengisian cepat miliknya sendiri yang bernama Tesla Supercharger. Tesla benar-benar mengubah cara dunia memandang mobil listrik. Bukan cuma soal teknologi, tapi juga strategi bisnis yang bikin banyak orang geling-geling kepala. Yang paling mencolok, harga saham Tesla meroket luar biasa, terutama sejak tahun ke-2019. Dalam waktu hanya beberapa tahun, valuasi perusahaan ini melesat dari puluhan miliar dolar menjadi setara triliunan rupiah. Dan siapa yang paling diuntungkan? Tentu saja Elon Musk, sang CEO eksentrik. Elon diketahui memiliki sekitar 13 hingga 15% saham Tesla. Dan karena nilainya terus naik, otomatis kekayaannya juga ikut meroket. Ia bahkan sempat menerima paket kompensasi saham terbesar dalam sejarah perusahaan publik. Nilainya ratusan miliar dolar. Tapi yang bikin tambah unik, Elon Musk sama sekali tidak digaji oleh Tesla. Gajinya $0. Semua kekayaannya berasal dari kenaikan nilai saham dan pencapaian target-target ambisius yang telah disepakati sebelumnya. SpaceX mungkin terdengar seperti mimpi gila. Membuat roket sendiri, mengirim manusia keluar angkasa, bahkan ke Mars. Tapi Elon Musk melakukannya. SpaceX berhasil menciptakan teknologi roket yang bisa digunakan kembali, sesuatu yang belum pernah dicapai NASA sekalipun sebelumnya. Ini bukan hanya soal eksplorasi luar angkasa, tapi juga soal efisiensi dan bisnis. SpaceX mendapat kontrak besar dari NASA dan perusahaan-perusahaan lain untuk mengirim satelit dan barang keluar angkasa. Bahkan, Starlink, anak usaha SpaceX yang menyediakan internet dari satelit, diprediksi akan menghasilkan miliaran dolar di masa depan. Meskipun SpaceX adalah perusahaan swasta dan belum masuk bursa saham, nilai perusahaannya sudah mencapai ratusan miliar dolar.
Sebagai pemilik mayoritas, Elon Musk pun mendapatkan keuntungan besar dari kenaikan valuasi ini. Selain Tesla dan SpaceX, Elon Musk juga memiliki banyak proyek ambisius lainnya. X, yang dulu Twitter, diakuisisi Elon pada ke-2022, ia ingin mengubahnya menjadi aplikasi super seperti WeChat di Cina. Kemudian ada Neuralink, perusahaan yang mengembangkan chip otak untuk menghubungkan manusia dengan mesin. The Boring Company membangun terowongan bawah tanah untuk transportasi cepat. Meskipun tidak semua proyeknya langsung menghasilkan uang, semua ide ini menunjukkan betapa luasnya visi Elon Musk. Ia tidak hanya berpikir soal bisnis, tapi juga soal masa depan umat manusia. Menariknya, Elon Musk bukan tipe miliarder glamor. Ia dikenal sebagai workaholic, sering tidur di kantor, bahkan sempat tinggal di rumah kecil seharga $50.000. Fokus utamanya bukan pamer kekayaan, tapi menyelesaikan masalah besar. Ia sering mengatakan bahwa dirinya lebih peduli pada impact daripada uang. Tapi karena impactnya sangat besar dan inovatif, uang pun mengalir begitu deras. Jadi, mengapa Elon Musk bisa menjadi orang terkaya di dunia? Karena ia tidak hanya membuat produk, tapi menciptakan masa depan. Ia berani mengambil risiko, berpikir jauh ke depan, dan tidak takut gagal. Kekayaannya bukan hasil warisan atau keberuntungan semata, tapi hasil dari visi besar, kerja keras, dan keberanian yang luar biasa. Bagi kita di Indonesia, ada pelajaran penting bahwa ide gila pun bisa jadi kenyataan, asal kita konsisten, tekun, dan berani berpikir beda. Elon Musk mungkin tinggal di Amerika, tapi inspirasinya bisa sampai kemanapun, termasuk ke kamu yang sedang menonton ini sekarang.